Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, si tukang servis elektronik atau si tukang utak-atik dari Dewa Elektro. Oke, kali ini kita mendapatkan sebuah TV CRT atau TV tabung yang bermerek Giatek alias TV Cina. Oke, untuk kerusakan TV ini adalah TV keadaan mati standby, tidak mau keluar gambar, tidak mau keluar suara. Kita colok listrik, lampu hanya menyala standby, tidak ada reaksi apapun dari layarnya. Oke, untuk itu dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial lagi. Dan penasaran apa aja yang rusak di bagian TV ini? Kita langsung aja membongkarnya dan kita mengecek bagian mesinnya. Oke. Oke, TV-nya sudah selesai saya bongkar dan kondisi mesinnya seperti ini. Mesinnya masih sedikit mulus, mungkin belum pernah diservis atau belum pernah dibongkar. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan melepas bagian mesinnya seperti ini. Dan untuk itu kita mengecek di bagian poin-poinnya. Oke. Nah, untuk tampilan mesinnya seperti ini. Seperti ini. Dan elko-elkonya masih terlihat seperti agak-agak gembung sedikit, tapi tidak terlalu kelihatan. Seperti itu. Dan di balik bagian belakangnya seperti ini ya, dan sangat banyak bagian-bagian jalur yang sudah retak. Jadi kita langsung aja melepasnya dan kita mengecek bagian titik-titik poinnya. Ini ya guys, dan jalurnya sangat banyak yang udah pada retak. Untuk itu kita coba mengecek di bagian titik poin 160 volt, yaitu di bagian B-nya. Sana kita akan ukur arusnya. Untuk arus B-nya itu terdapat sekitar 115 volt. Untuk itu kita mengeceknya terlebih dahulu. Untuk bagian B-nya adalah terletak di bagian sini, yang dimana di sini terdapat sebuah elko yang berukuran
100 mikro 160 volt, dan kita cek di bagian sini. Oke, kalau untuk tampilan belakangnya seperti ini. Untuk itu kita perlu mencolok ke listrik terlebih dahulu. Kita colok listrik dan kemudian kita cek arus. Seperti ini. Lalu kita mengecek di bagian B+. Arusnya hanya terdapat 54 volt. Hanya 54 volt ya, yang seharusnya 115 volt, tapi di sini arusnya tekor alias korup. Oke, kita cabut listriknya dulu. Dan kemudian kita mengecek di bagian elko. Nah, di bagian elko 160 volt ini terlihat seperti kembung. Terlihat seperti kembung ya. Yang ini. Untuk itu kita coba menggantikannya dengan yang baru. Kita coba gantikan dengan yang baru ya guys. Karena elko tersebut kelihatannya kembung. Biasanya elko tersebut mengalami penurunan kapasitan sehingga arusnya tidak stabil atau tidak pas ya. Untuk itu kita perlu mencopotnya terlebih dahulu. Oke, untuk elko-nya saya sudah mencopotnya. Dan ternyata di sini sudah terdapat korosi. Meskipun tidak kelihatan kembung, tapi di sini sudah kelihatan korosi ya. Dan kita menggantikannya dengan yang baru. Yang baru seperti ini. Saya akan menggantikannya. Oke, seperti itu. Jika sudah selesai menyolder, kita potong bagian sisa kaki elko-nya seperti ini. Oke, seperti itu. Dan langkah selanjutnya saya akan menyolder bagian-bagian yang retak, karena di sini terlihatan banyak yang retak alias jalurnya pada longgar. Untuk itu kita perlu menyolder
lebih kuat lagi atau di resolder. Di sini terdapat banyak sekali jalur-jalur yang sudah pada longgar. Untuk itu kita menyoldernya terlebih dahulu. Oke, jika sudah cukup, dan di sini terdapat beberapa elko. Di sini ada elko ukuran 100 mikro 35 volt, sudah terdapat kembung. Dan untuk itu kita menggantinya. TV ini banyak sekali ya bagian jalurnya rusak atau komponen yang rusak. Elko ini juga sudah kembung. Kita ganti dengan yang baru. Nah, ini elkonya yang baru kita gantikan. Lalu kita potong bagian kaki sisanya supaya rapi. Untuk itu selanjutnya kita ganti lagi elko yang dua ini, ukuran 470 35 volt. 470 mikro maksudnya ya. Ini juga udah sedikit kembung. Kita menggantikannya dengan yang baru. Pokoknya elko ini kita babat semua ya guys, karena kebanyakan TV sejenis ini kerusakannya di bagian tersebut ya. Jadi kita perlu menggantinya semua. Di sini saya sudah punya yang baru lagi. Kita ganti satu persatu. Jangan sampai jalurnya ada yang nyambung. Seperti itu. Dan yang sebelahnya lagi ukurannya sama, 470 mikro 25 volt biasanya. Nah, betul. Elko ini juga sudah meletek. Kita perlu menggantinya lagi. Oke, kita gantikan dengan yang baru.
Oke, seperti itu penggantian elko sudah selesai. Jadi di sini terdapat beberapa elko yang saya sudah ganti, yaitu elko 160 volt, 100 mikro, 470 mikro, 25 volt atau 35 volt. Ada dua, dan yang elko bagian 100 mikro 35 volt. Jadi saya ganti baru semua karena elko tersebut sudah mengalami penurunan kapasitan. Oke, langkah selanjutnya kita akan mencoba menghidupkannya. Apakah dengan mengganti elko tersebut sudah bisa hidup atau belum? Kita coba mencoloknya ke listrik. Kita colok ke listrik dulu. Masih sama, tidak mau menyala. Namun di bagian playback terdapat bunyi kayak hujan rintik. No, di bagian sini sangat panas ya guys. Kemungkinan playback tersebut sudah koit atau sudah tewas. TV ini sudah ada tanda-tanda mau hidup, namun ternyata di bagian playback ini, jadi ini bagian playbacknya hidup tapi bunyi ya, di bagian playback bunyi kayak hujan rintik gitu, bunyi tik 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 gitu. Dan di bagian horizontal ini sangat panas banget. Kemungkinan horizontal ini panas karena akibat dari playback ini sudah short ya. Biasanya TV sejenis ini kalau playbacknya udah short, larinya ke horizontal dan mengakibatkan horizontal ini sangat panas. Untuk itu kita coba ganti playbacknya tersebut ya. Kita coba ganti dengan yang baru. Karena TV ini kita sudah mengganti semua bagian elko-elkonya yang kembung. Setelah kita menggantikan bagian elko, ternyata playbacknya koit ya pemirsa ya. Dan untuk itu kita gantikan dengan yang baru terlebih dahulu. Nah, untuk memastikan playback ini rusak, kita perlu mengecek di bagian jalurnya dengan cara kita ukur lagi di bagian backflashnya yang 100, yang di sini yang terdapat elko 160 volt. Di situ apakah arusnya stabil atau tidak? Untuk arusnya sendiri yaitu 115 volt ya. Kita ukur di bagian backflash. Di situ cuma terdapat 53 ya, tetap ya. Untuk itu kita putuskan dulu jalurnya di bagian backflash yang lari ke playback. Yaitu kita melepas bagian solderan ini. Kita lepas dulu bagian R-nya atau resistornya yang lari ke playback. Nah, kita cukup mengangkat kakinya yang sebelah ya, seperti ini. Kita lepas dulu jalurnya, lalu kemudian kita ukur lagi bagian tegangan backflashnya. Kalau di situ muncul 115 volt berarti playback tersebut sudah koit. Kita colokkan listrik lagi, lalu kita ukur lagi apakah. Nah, di
situ sudah kelihatan arusnya sudah 112 volt mendekati 115 volt ya. Ini 111 volt ya. Ya, hampir mendekati 115. Jadi kemungkinan besar adalah playbacknya yang rusak. Oke, kita akan menggantikan bagian playbacknya. Jadi dugaan besarnya adalah ini playbacknya ya guys, udah koit. Tadi kita sudah ganti di bagian elko nya yang sudah kembung, kita ganti semua, tetap sama, tidak mau hidup. Oke, untuk itu kita ganti di bagian playbacknya terlebih dahulu, dan kita akan mencopotnya terlebih dahulu ya. Kita akan copot. Oke, seperti itu. Lalu kita mencabutnya. Nah, sebelum melepas bagian kop ini, terlebih dahulu kita buang dulu arus yang tersimpan di tabung ini, takutnya tersengat ya. Jadi caranya cukup simpel, yaitu menggunakan probe ini ya, probe multitester, dan kita nyambungkan ke ground ini, lalu kita colok ke sini. Takutnya ada arus tersimpan. Oke, untuk arusnya sudah tidak ada, jadi kita langsung aja mencopotnya. Oke, seperti ini. Cabut dulu soketnya, lalu kemudian kita lepas menggunakan solder seperti ini. Nah, untuk playback yang kita akan ganti seperti ini, wujudnya seperti ini ya, dengan tipe T1010A, BSC T1010A. Kita akan gantikan dengan yang sama. Oke, kita akan menggantikan terlebih dahulu, dan kita cari dulu playbacknya. Oke, di sini saya sudah memiliki playback yang baru, yang lama yang ini, yang baru yang ini ya. Playbacknya masih perawan, alias masih baru ya guys, masih perawan dari toko, masih dibuntel bungkusan. Oke. Untuk yang baru seperti ini, tipenya sama, T1010A, dan langsung aja kita menggantikannya. Oke, cekidot. Kita masukkan di ini ya, dudukan playbacknya. Oke, udah masuk seperti ini ya, udah masuk ya, udah masuk. Lalu kemudian kita menyoldernya, kita solder bagian kaki-kakinya. Oke, soldernya sudah selesai.
bagian fokusnya. Kabel yang satunya kita solder juga. Kabel fokusnya jangan sampai keliru ya guys, kabel fokusnya itu yang ini ya, yang ini yang lari ke soket. Nah seperti itu. Habis itu yang lari ke screen, masuknya sini. Sudah kita solder. Oke, sudah selesai solder, lalu kemudian kita colokkan ke soket CRT-nya seperti ini. Dan yang bagian kopnya di sini kita pasang bagian kopnya. Seperti itu guys. Seperti itu. Dan yang lama seperti ini ya. Yang lama kita buang saja. Nah itu tadi kita sudah selesai memasang playbacknya yang baru. Dan sekarang kita akan mencoba menghidupkan ke listrik. Apakah TV ini mau menyala atau tidak? Kita coba ya, colokkan listrik. Oke, dan ternyata TV-nya mau menyala. Seperti itu ya. Screen-nya saya turunkan dulu. Nah, seperti itu. Itu sudah mau menyala. Oke, kita masukkan antena ya. Kita coba masukkan antena. Oke, kita masukkan antena. Seperti itu guys, TV-nya sudah menyala dengan sempurna. Oke, sudah menyala seperti itu. Setelah kita mengganti beberapa elko dan playbacknya, dan alat-alat yang saya ganti ini bagian elko ada berapa biji nih? Ada 4 biji. Dan di bagian playbacknya ini ya sudah short juga. Jadi itu alat-alat yang kita gantikan. Nah seperti ini. Kalau di layar HP kelihatan berkedip-kedip ya. Kalau lihat langsung gambarnya normal. Oke, TV ini sudah fix, sudah selesai saya servis. Untuk itu saya mencoba menghidupkannya, agak lama untuk mencobanya. Dan saya akan menyerahkan yang punya TV ini ya. Oke, TV-nya sudah menyala. Oke, itu tadi guys cara memperbaiki TV merek Giatec atau TV bermesin Wacom, sama aja alias TV Cina. Kebanyakan kerusakannya seperti itu ya. Ini saya ganti elko sebanyak 4 buah.
dan playback V1010. Oke, sampai di sini video kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe video saya untuk mendapatkan video saya yang selanjutnya. Dan Anda akan mengetahui dan mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video yang berkaitan dengan teknik elektronik atau jurus utak-atik lah. Oke, jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Thank you.